Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi tentang mengolah data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi Stata. Nah, ini contoh kasus yang akan kita olah. Ceritanya di sini ada seorang mahasiswa pasca sarjana ekonomi pembangunan sedang menyusun tugas akhir. Ia ingin meneliti pengaruh dari variabel pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia. Di sini untuk variabel pendidikannya ada persen pendidikan, persentase penduduk 25 tahun ke atas yang memiliki pendidikan SMA ke atas dalam persen. Kemudian kesehatan itu ada dua variabel di sini, X2 dan X3, yaitu kematian bayi. Kematian bayi adalah angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Kemudian X3-nya adalah prevalensi cukup gizi, nama variabelnya, di mana ini adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dalam persen. Oke, mari kita lihat bagaimana cara mengolahnya menggunakan Stata. Yang pertama kita lihat data yang kita miliki dulu. Kita cari datanya. Kalau saya di sini punya folder latihan UAS, data regresi, saya berikan nama seperti ini. Nah, ini data yang saya miliki, di mana kolom A adalah provinsinya, dari Aceh sampai Papua, ya masih 34 provinsi. Kemudian variabel Y-nya adalah IPM, atau variabel dependent ya, IPM, yang kita perkirakan akan dipengaruhi oleh persen pendidikan, kematian bayi, dan prevalensi cukup gizi. Kita lihat di sini datanya sudah lengkap, tidak ada yang missing value. Nah, sekarang jika data kita sudah benar, maka kita akan menggunakan Stata. Pertama kita buka dulu aplikasi Stata kita. Share test. Oke, kita buka aplikasi Stata kita. Stata 17. Di sini saya menggunakan Stata 17, teman-teman. Ya. Kita tunggu sebentar. Sebelum mau terbuka. Ya, sudah mau terbuka. Stata 17. Nah, ini adalah tampilan awal Stata, di mana di sebelah sini ini history komen yang kita masukkan atau langkah yang pernah kita running. Kemudian yang di kotak ini adalah outputnya nanti. Kemudian sebelah kanan adalah variabelnya. Variabel sudah kita masukkan. Nah, sekarang kita coba dulu panggil data yang kita miliki tadi. Karena formatnya Excel, maka kita harus melakukan import. File, kemudian import, pilih yang ini, Excel spreadsheet. Nah, karena bentuknya XLSX ya. Kalau bentuknya yang lain bisa disesuaikan. Oke, kita klik yang ini. Nah, kemudian kita browse. Cari data kita simpan di mana tadi? Tadi saya simpannya di folder latihan UAS, data regresi ya nama file saya. Nah, ini datanya. Kita lihat di sini bahwa nama kolom yang di Excel tadi masih dianggap sebagai data. Oleh karena itu, kita harus centang bagian ini. Import first row as variable names. Jadi baris pertama pada data kita akan dianggap sebagai nama variabel. Centang, nah itu akan naik ya. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya, oh iya, agar data kita tidak hilang, jangan lupa untuk menyimpan data kita dengan cara seperti ini, menyimpan hasil kerja kita ya, cara file, kemudian log, kemudian begin. Nah, kemudian kita
tulis judulnya, judul file kita, nama file kita, misalnya latihan 3. Oke. Ekstensinya SMCL ya. Nah, sudah tersimpan. Nanti kalau kita mau buka hasil kerja kita, kita tinggal klik file yang tadi. Yang latihan 3.smcl. Oke. Sekarang selanjutnya setelah data kita masuk, ini kan data kita udah masuk nih. Kalau data masuk berarti variabel-variabel kita masukkan tadi muncul di sebelah kanan sini. Nah, kalau kita ingin melihat data yang sudah masuk tadi, kita juga bisa lihat lewat sini. Ini ada gambar loop, data editor. Klik aja. Nah, ini kelihatan nih. Ini nama provinsi, IPM, persen pendidikan, kematian bayi, dan prevalensi kecukupan gizi. Oke, kalau sudah sesuai kita tinggal jalankan saja. Bisa di close atau di minimize ya. Saya close aja. Nah, sekarang kita ingin melakukan analisis regresi. Maka kita menggunakan komen saja biar lebih mudah ya. Klik di bawah sini ada tulisan komen ya. Kemudian di bawahnya kita tulis perintahnya adalah reg untuk regresi ya, reg. Nah, warnanya berubah ya, jadi biru. Nah, awalnya kalau nggak biru maka dia bukan, kalau kita klik di sini kalau dia tidak biru maka dia bukan yang dikenal oleh Stata. Maka kita tuliskan harus sesuai reg tulisannya. Nah, itu berubah menjadi biru. Kemudian spasi. Kita klik, kita isikan dulu variabel dependennya. Variabel dependennya atau Y-nya di sini adalah IPM dan penulisannya harus sama dengan nama variabel yang ada di sini. Tidak boleh beda sedikit pun. IPM spasi independen variabelnya yang pertama di sini apa? Persen underscore pendidikan. Persen underscore pendidikan. Ya, spasi. X2-nya kematian underscore bayi. Kematian underscore bayi. Spasi. Prevalensi cukup gizi. Prevalensi cukup gizi. Nah, sekali lagi, perhatikan di sini. Jangan sampai ada nama variabel yang berbeda dengan data kita. Ya, harus sama persis namanya. Oke. Setelah selesai diketik ini semua, reg spasi variabel y-nya IPM, kemudian semua variabel x-nya sudah masuk, maka kita tinggal klik enter saja. Nah, di sini muncul output hasil regresi linier berganda. Ya, kita bisa lihat di sini. Di sini number of observation, banyaknya data kita ya. Banyaknya amatan kita ada 34 provinsi. Ya, kemudian di bawahnya ini tabel F-nya ya, nilai tabel F-nya 94,02. Kemudian probability untuk F-nya ya, overall testnya. Overall-nya 0,000. Dia di bawah 5%, maka artinya bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependennya. Ya. Kemudian boleh kita interpretasikan seperti ini ya, teman-teman. Ya. Ini. Ya, boleh kita interpretasikan seperti ini hasilnya. Di mana nilai UJF ya, di mana nilai UJF-nya yang ini ya 0,000. Nah, apabila nilai kurang dari 0,05 atau 5% taraf signifikansinya, maka UJF menerima H1 pada taraf signifikansi 5%, atau yang berarti semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan pada variabel dependen.
Kemudian selanjutnya adalah R square. R square nilainya 0,9039. Nah, ini artinya secara simultan ya. Oh iya, di mana R square ini adalah koefisien determinasi berganda, artinya seberapa besar secara simultan semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nah, di situ tadi nilainya adalah 0,9039. Yang berarti bahwa semua variabel independen secara simultan dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 90,39%. Maka sisanya yaitu sekitar 9,61% ini ya. 100 dikurangi 90,39. Jadi sebanyak 9,61% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi kita. Begitu cara menginterpretasikan R square-nya. Seperti itu. Kemudian yang perlu kita lihat lagi di sini. Di tabel ini. Nah, kita lihat di sini IPM ini variabel Y-nya, kemudian di sini adalah variabel independennya atau variabel X-nya. Nah, di sini kita lihat koefisien betanya. Yang paling bawah adalah konstanta, ya. Kemudian yang paling atas ini X1-nya, yang kita masukkan pertama tadi ya, persen pendidikan, kemudian yang berikutnya adalah B2-nya, kemudian ini adalah B3-nya. Nah, kalau untuk beta ini, kalau kita mau menuliskan persamaannya, maka persamaannya bisa ditulis dengan Y sama dengan konstanta 63,04247 ditambah dengan beta 1 0,222936 X1 dikurangi, karena tandanya minus ya, maka dikurangi 0,1551891 X2 dikurangi 0,767089 X3 plus error. Cara menuliskan modelnya. Nah, sekarang cara menginterpretasikannya bagaimana? Nah, kalau cara menginterpretasikannya itu, kita lihat koefisiennya pertama. Contohnya yang persen pendidikan. Persen pendidikan kan koefisiennya positif. Artinya, karena koefisiennya positif, maka setiap pertambahan ya 1% orang yang berpendidikan SMA ke atas, yang usia 25 tahun ke atas, maka akan meningkatkan IPM sebesar 0,2229376. Seperti itu. Nah, sementara kalau kematian bayi, ya, jika ada tambahan kematian bayi sebanyak 1 jiwa, maka akan menurunkan nilai IPM sebesar 0,1551891. Ya, menurunkan nilai IPM-nya karena minus ya. Kemudian prevalensi cukup gizi juga ya. Jika ada penambahan 1% ya, orang yang gizinya kurang ya, maka IPM akan turun sebesar 0,0767089 poin. Seperti itu. Kemudian yang perlu kita interpretasikan juga yang paling umum ya adalah di kolom ini. Probability lebih dari T ini. Ini adalah p-value probability hasil uji parsialnya. Kita akan melihat variabel mana saja yang berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dalam hal ini kita menggunakan taraf signifikansi 5%. Maka apabila ada yang p-value-nya lebih dari 5%, maka variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM secara parsialnya. Baik, kita lihat variabel persen pendidikan.
nilai p-value-nya 0,0000 di bawah 5%. Maka variabel persen pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM. Oke. Kemudian variabel kematian bayi, kita lihat di sini p-value-nya 0,005, masih di bawah 5% juga. Maka variabel kematian bayi berpengaruh signifikan terhadap IPM. Nah, kemudian variabel yang ketiga, prevalensi cukup gizi. Nah, nilai p-value-nya 0,059. Nah, ini lebih dari 5%. Maka prevalensi cukup gizi, variabel prevalensi cukup gizi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Nah, seperti itulah cara menginterpretasikan output dari regresi linier berganda. Nah, setelah kita melakukan analisis ini, tidak cukup sampai di sini untuk menggunakan model regresi linear berganda yang sudah kita olah tadi. Tapi kita juga perlu melakukan uji asumsi klasik, ya, uji asumsi klasik. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita uji di sini. Yang kita bahas di sini ada 3. Yang pertama, uji heteroskedastisitas, kemudian uji multikolinearitas, dan yang ketiga adalah uji normalitas. Itu 3 hal yang akan kita bahas ya di sini, uji asumsinya. Kita akan coba pertama melakukan uji heteroskedastisitas. Langkahnya sangat mudah, kita tinggal memasukkan komen head test. Nah, head test. Nah, pastikan dia sudah berwarna biru. Kemudian kita klik enter. Nah, ini hasil uji asumsi heteroskedastisitasnya. Dari hasil ini terlihat bahwa p-value head test-nya lebih dari 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. Jadi kalau ini malah di atas 5%, baru asumsi heteroskedastisitasnya terpenuhi. Oke, kita lakukan uji yang berikutnya adalah uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini kita bisa menggunakan beberapa hal ya. Bisa menggunakan fifth, bisa menggunakan uji Getzer ya, bisa juga menggunakan korelasi. Nah, di sini kita akan coba menggunakan korelasi. Kita coba menggunakan korelasi, misalnya kita pakai yang pairwise correlation ya, PW core. Spasi, oh ya, langsung aja PW core. Nah, spasi, kemudian variabel-variabel independennya tadi, apa dari persen pendidikan, tapi kalau mau tidak mengetik ulang, kita bisa tinggal klik aja yang di history ini, biar variabelnya mudah. Ya, kemudian kita hapus, kita ganti perintahnya yang tadi awalnya rect, dan yang variabel IPM-nya kita ganti hapus saja, kemudian kita ganti dengan perintah pairwise correlation ya, pairwise PW core ya, pairwise correlation. Oke, kemudian kita pastikan ya di sini PW core, kemudian ini X1 persen pendidikan, kemudian kematian bayi X2-nya, dan ketiga adalah prevalensi cukup gizi. Kita enter. Nah, di sini muncul nilai korelasinya, korelasi antara variabel independen. Kita lihat nilainya di sini. Nah, beberapa literatur mengatakan bahwa jika korelasinya di atas 0,8 maaf, jika korelasinya di atas 0,8 maka dianggap korelasinya kuat, 0,8 atau
minus 0,8 ya. Itu dianggap korelasinya kuat. Nah, dari hasil ini kita lihat bahwa tidak ada variabel yang korelasinya antar variabel yang korelasinya lebih dari 0,8. Contohnya ini kematian bayi dengan pasien pendidikan min 0,645. Dan prevalensi cukup gizi dengan persen pendidikan min 0,42. Dan ini yang paling tinggi korelasi antara prevalensi cukup gizi dengan kematian bayi 0,7133. Semuanya masih di bawah 0,8, maka bisa kita anggap bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Jadi asumsi yang kedua, asumsi multikolinearitas juga terpenuhi. Nah, bisa juga kita lakukan uji asumsi multikolinearitas dengan menggunakan melalui sini ya. Nah, sini klik statistics, kemudian regression, linear model, kemudian linear model and related, dan regression diagnostic. Yang pilih di sini specification test. Oke. Nah, di sini kita akan cari yang ke bawah aja, yang fifth ya. Nah, variance inflation factors. Nah, ini ya. Dan kita bisa klik OK. Nah, ini muncul nilai fifth-nya juga. Nah, variabel bebas ya, model kita akan dikatakan memiliki mengandung multikolinearitas apabila nilai fifth-nya di atas 10. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai fifth kita rendah semuanya ya. Paling tinggi 2,88. Oke. Berarti dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model kita. Jadi asumsi multikolinearitas terpenuhi. Dan yang ketiga adalah asumsi normalitas. Uji asumsi normalitas. Bagaimana cara uji asumsi normalitas? Nah, jadi yang akan kita uji kenormalannya itu bukan variabel Y-nya, tapi yang akan kita uji normalitasnya itu adalah residual dari hasil analisis regresi kita tadi ya. Nah, oleh karena itu kita harus memunculkan residualnya ke dalam tabel kita, ke dalam data-data kita ini. Caranya bagaimana? Caranya kita komennya predict, kemudian spasi, kita tulis misalnya nama variabel kita residual ya. Oke, kita enter. Muncul ya di sini residuals. Ini nama variabel kita juga bisa cek di sini. Ya, muncul ya residualnya. Residual ini adalah selisih antara nilai aktual, nilai sebenarnya dari IPM kita, dari Y kita, dengan nilai IPM hasil modeling kita. Jadi selisihnya min 1,206 di sini untuk variabel untuk Aceh ya, untuk Sumatera Utara, antara IPM asli dengan IPM hasil modeling kita, selisihnya minus 1,0091 dan seterusnya. Oke, kita tutup saja datanya. Nah, sekarang setelah kita memiliki variabel residualsnya, maka kita akan melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas yang akan kita gunakan di sini contohnya Shapiro-Wilk ya. Kita bisa ketik di komen S-Wilk. Nah, S-Wilk, Shapiro-Wilk terhadap residualnya res. Nama variabelnya kan res ya. S-Wilk, res. Kita tekan enter. Nah, di sini kita lihat hasilnya Shapiro-Wilk normalitasnya. Nah, di sini probability-nya
di bawah 5%. Nah, kalau hasil uji normalitas di bawah 5%, artinya bahwa data data residual kita tidak berdistribusi normal. Oke. Kalau hasil uji Shapiro-Wilk ini nilai probabilitasnya di atas 5%, maka data kita berdistribusi normal. Nah, dalam kasus ini bahwa data kita hasil uji Shapiro-Wilk-nya untuk residualnya sebesar 0,01367, ini kan sekitar 1,3% ya, 1,4%, maka ini di bawah 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dari model kita ya, tidak berdistribusi normal, artinya asumsi normalitas tidak terpenuhi. Nah, seperti itu langkah-langkah melakukan uji asumsi klasik ya. Dan juga tadi di awal kita juga sudah menjelaskan langkah-langkah melakukan analisis regresi linier berganda. Ya, ada sedikit tambahan. Jika kita ingin menyimpan hasil kita atau mengcopy ya hasil kerja kita ke dalam Word misalnya, boleh. Misalnya kita ingin menyimpan tabel ini hasil regresi kita blok dulu semuanya, ya. Kemudian kita klik kanan, ya. Dan agar lebih rapi kita bisa copy as picture saja. Tapi kalau mau yang lain juga boleh copy table, copy yang lainnya, tapi saya lebih suka copy as picture. Jadi bentuknya sama dengan yang kita copy ini. Copy as picture, klik. Dan kita misalnya mau menyimpan ke sini, ke file ini, misalnya ya, saya akan paste di sini. Nah, bentuknya sama dengan yang di tampilan statanya. Oke. Bisa juga dilakukan langkah ini untuk tabel-tabel yang lainnya. Dan satu lagi, nah jika kita ingin membuka hasil kerja kita, kita bisa membuka file SMCL-nya ya. Kita lihat di manakah file SMCL kita. Tadi kita simpan, kalau saya di latihan UAS ya, latihan 3 SMCL ya di sini. Kita bisa buka lewat stata, nah, dari stata file, open, langsung open, kemudian lihat latihan 3 SMCL. Nah, ini dia output kita dari awal sampai akhir. Ya, seperti itu. Dan ini pun kita bisa print, bisa simpan ya, print PDF ya. Dan ini juga kita bisa copy, sama seperti tadi di blok dulu, kemudian kita bisa klik kanan dan copy. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang kita bahas kali ini bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih.